Ember bernyapa berangkat. Apalagi sampai ada info Ainara hamil itu gimana? Oh, buat Mawa terutama, tolong sadar ini banyak banget orang-orang yang punya kepentingan. Banyak banget orang-orang di belakang yang punya kepentingan. Kita ini jadi boneka doang. Makin dramanya makin panjang, makin senang orang-orang. Kok kamu malah mempolisikan istri saya? Bingung saya. Harusnya kamu yang digeret ke kepolisian. Kan gitu, apapun alasannya. Tapi ini kamu jadi kamu yang laporin gitu. Saya bingung apa saya yang bego hukum atau gimana? Saya sih sebenarnya nggak tolong amat gitu loh. Gimana nggak terjerat? Dosa itu siapa itu yang ngetik? Kita klarifikasi. Saat ini kami tidak lagi ada kecocokan jalan-jalan. Jadi sepertinya kami seperti yang disampaikan tadi menarik diri untuk tidak lagi menjadi kuasa hukum. Saya sudah menyampaikan bahwa Marissa Ica, emang pengacara dia? Dia kapan kuliahnya dia pengacara? Kapan dia dilantiknya, disumpahnya? Dia ngaku pengacara. Pengangguran banyak acara atau advokat? Ica Marissa itu kalau setahu gue dia bukan pengacara. Tapi kalau Inara menerima mau jadi istri kedua. Dia karena dulu memang sempat menyinggung soal poligami juga. Kalau menurut aku dari kemarin kita bicara sebenarnya memang Mau bersedia. Iya. Tinggal bagaimana mau atau tidak. Tapi kalau Inara menerima mau jadi istri kedua. dia karena dulu memang sempat menyinggung soal poligami juga. Kalau menurut aku dari kemarin kita bicara sebenarnya memang Mau bersedia. Iya. Tinggal bagaimana mau atau tidak. Iya. Cuman ya dia kalau konflik kayak gini juga nggak mau. Yang buat kasihan adalah dia di framing tidak baik. Padahal sebenarnya dari awal dia udah ngomong aku nggak mau jadi penjahatnya di sini. Dan dia juga coba baik-baik mau ketemu. Cuman memang kadang-kadang ya perempuan ini kadang-kadang kalau misalnya dari chat atau ngobrol itu kan kita nggak tahu intonasinya seperti apa, mimiknya seperti apa, dia jadi salah paham kan. Makanya aku bilang kemarin kayak ini stop, jangan ngomong. Kita ketemu aja bertiga. Datang orang itu tadi nggak tahu nggak jelas. Oke, makanya kemarin Ihsanul membawa Inara bertemu dengan salah satu ustadz ternama Buya Yahya. Apa solusi dari Buya apa? Ya kemarin itu kan aku sempat dicat sama Buya Yahya, Buya Yahya juga ngecat Gina, ngecat Mawa gitu kan. Sampai saat ini memang Mawa belum respon gitu kan. Kemarin respon maksudnya tapi untuk diajak ketemu untuk diteruskan gitu kan untuk berdamai itu belum ada perkembangan lah ya. Karena memang dari Buya Yahya kita nih pinginnya damai-damai aja gitu kan. Buat apa ribut-ribut, toh masih suami istri juga. Dia pun paham kerasnya Mawa itu seperti apa gitu. Dan ini memang salah satu bentuk representasi yang aku rasakan selama 6 tahun ya kan. Aku diem itu bukan karena aku takut, bukan aku karena apa-apa, enggak. Tapi memang selama aku di rumah aku selalu diem. Aku lebih baik pergi dari rumah. Aku selalu pergi ke tempat yang dari tempat yang tidak nyaman. Oke, tadi bilang Buya Yahya pengen damai-damai aja. Artinya apa damai? Artinya hidup bersama, Ya kalau poligami misalnya bisa, gitu. Kalau misalnya bisa ya. Oh, Buya menyampaikan itu solusinya. Iya kalau misalnya karena kan udah terlanjur secara syariat juga tidak dilarang. Kok kamu malah mempolisikan istri saya? Bingung saya. Harusnya kamu yang digeret ke kepolisian. Kan gitu, apapun alasannya. Tapi ini kamu jadi kamu yang laporin gitu. Saya bingung apa saya yang bego hukum atau gimana? Saya sih sebenarnya nggak tolong amat gitu loh. Gimana nggak terjerat masalah hukum itu? Wait and see. Tunggu aja kita lihat, oke? Fight. Kalian tahu kan dari awal ya, saya nggak punya suami, tapi saya berkorban untuk anak-anak saya. Saya bemper di depan untuk anak-anak saya. Saya nggak punya siapa-siapa. Saya punya Tuhan aja sama cucu-cucu saya, sama anak-anak saya, sama keluarga besar saya. Saya nggak punya siapa-siapa. Apapun itu, ya kan? Oh, jangankan itu. Dia dibully aja kemarin. Saya bikin gimmick-gimmick sama Brondong, tahu kan kalian? Supaya saya yang kalian bully semua. Aku nggak kuat lihat anak dibully. Jadi jangan kalian kira aku emak yang gila juga. Aku bilang kemarin tuduh-tuduh anak aku yang ngasih CCTV, ya kan? Ini segala macam, salah kalian lah.
Di sisi lain, Virgoun juga sempat menuliskan curahan hatinya di sosial media. Terungkap kegundahan hati Virgon karena dirinya kini selalu dikait-kaitkan dengan Inara Rusli dalam prahara yang membelitnya dituding sebagai orang ketiga. Prahara rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi, mengingat sang mantan istri juga ibu dari anak-anaknya. Tak hanya itu, Virgoun dalam curahan hatinya juga merasa kurang nyaman karena merasa masalah yang kini dialami Inara Rusli membuat dirinya kembali disalahkan oleh netizen sebagai biang kerok atau pihak yang disalahkan lantaran dulu memulainya. Begini ungkapan hati Virgoun di unggahan sosial medianya. Tapi pada saat itu alasannya apa? Mungkin dia nggak mau melayani sebagai seorang istri. Ya kadang-kadang alasannya nanti takut subuhnya kesiangan lah, nanti takut mandinya capek lah, gitu kan. Ya cuman itu nggak bisa dijadikan alasan. Cuman kan kita laki-laki ini kadang-kadang yang ngerti lah ya bang ya. Kita juga kan takut kan, mungkin ada beberapa orang yang ngambil solusi buat jajan aja di luar. Aku mikir logis ya, laki-laki ya. Orang-orang aku pernah ngitung kan, kayak teman-temanku gitu kan mau jajan-jajan, oh sekali kayak gini bisa 4 juta, 5 juta, harus kasih bini kata gue. Oke, pada saat penolakan itu ada nggak kata-kata yang membuat lo akhirnya sakit hati terus mantap untuk mutusan gue cari perempuan lain? Ada nggak kata-kata apa mungkin kasar atau sebagai lu nggak menyangka istri gue ngomongnya kasar gitu? Sempat? Sebenarnya sih kayak dia ngomong tuh selalu kayak gitu. Memang itu yang memang itu kalkulasi dari 3 itu tadi. Pertama memang cara berbicara, yang kedua memang pemilihan kata, yang ketiga momentum. Jadi kadang-kadang pulang kerja tuh capek. Kayak aku pernah tuh pulang kerja capek gitu kan. Terus habis itu anak gitu kan, terus habis itu udah pergi keluar gitu kan. Aku udah pulang kerja capek, terus habis itu pernah 3 hari waktu itu aku nggak tidur gitu kan. Kerja dari Bajo, habis itu sampai Medan, terus habis itu aku ke rumah, terus habis itu aku di Kasianan, terus dia pergi, terus WhatsApp aku di blok atau dia bikin mode pesawat waktu itu. Jadi kayak ya udahlah aku main-main, padahal waktu itu capek kan. Dan itu bukan sekali kayak gitu aja. Pernah juga pulang ke rumah, terus habis itu dia lagi nggak tahu main HP, anak dibiarin nonton TV, rumah berantakan. Waktu itu aku nangis sih. Waktu itu aku banting bukan banting sih, kayak ada baju aku kumpul terus aku banting ke bawah gitu kan. Terus habis itu aku nangis karena kayak capek loh gitu. Aku cuma pengen ketenangan, aku pengen tenang. Apalagi sampai ada info Inara hamil itu gimana? Oh enggak itu. Karena kan beredar bola liarnya seperti itu bang. Anak siapa? Anak istri. Ya, tapi kan kondisinya lagi seperti ini. Berarti menyangkal Inara hamil. Ya, pokoknya gitu. Dosa itu siapa tuh yang ngetik? Kita klarifikasi. Klarifikasi, saya banyak. Karena banyak bola liar dia. Ya benar-benar memang aneh-aneh sih udah. Saat ini kami tidak lagi ada kecocokan jalan-jalan, jadi sepertinya kami seperti yang disampaikan tadi menarik diri untuk tidak lagi menjadi kuasa hukum. Saya sudah menyampaikan bahwa Inara, kamu sudah tidak komitmen sama aku. Mungkin teman-teman kan udah dengar bahwa ada upaya dari siapa? Buya ya. Pemuka agama lah yang terkemuka di Indonesia ya, yang berupaya untuk memediasi mereka. Dan apa yang disampaikan Buya juga ada benarnya juga. Mereka saat ini masih suami istri. Terus di dalam Islam juga katanya diperbolehkan. Ya monggo gitu. Ya gimana kalau orang udah cinta? Love is blind. seperti yang story yang gitu ya. Love is blind itu buat Inara ya. Ya tapi kan bener kan, kita itu orang buta kan. Jadi mungkin pertemuan dengan pemuka agama tersebut itu atas saran siapa bang atau Iya ada, kita nggak ada menyarankan, kita nggak tahu. Oh, berarti itu dari Insanullah sendiri atau Mungkin biar keinginan Inara sendiri ya Pak. Mungkin Insan ya, Insan yang mengkomunikasi ke Buya. Mungkin ya, saya tidak mengenal Buya, jangan dipotong-potong lagi. Jadi pada saat itu saya hanya tahu paginya aku diminta Buya ada pertemuan. Ya masa dipanggil oleh pemuka agama nggak dibolehkan? Ya monggo sana silakan, boleh nggak ditemani, didampingi? Ya udah boleh didampingi.
setelah itu beredar foto-foto tersebut. Marisa Ica, emang pengacara dia? Dia kapan kuliahnya dia pengacara? Kapan dia dilantiknya, disumpahnya? Dia ngaku pengacara. Pengangguran banyak acara atau advokat? Ica Marisa itu kalau setahu gue dia bukan pengacara. Dia dulunya ibu-ibu tukang rumpi dulunya ya. Sekarang jadi pengacara gue nggak tahu. Pengacara kantor mana? Pak kantor Ica and Partner gitu maksudnya. Kuasa ya bu, ya nggak tahu deh, gue bingung deh kalau siluman kali. Pikir pengacara siapa? Mama Arisan gimana? Mama Arisan pengacara. Jangan baper, ya baper. Kebiasaan waktu ngerujak, nyambel ya kan, gosip sama mama jangan dibawa ke dunia pengacara. Dunia pengacara dunia profesional, kasihan kliennya nanti gitu. Iya, pengacara yang sukses itu adalah pengacara yang bisa mendamaikan kliennya. Jadi kalau kliennya damai, saya rasa pengacaranya nggak perlu mundur, ngapain mundur? Jadi kayak baper, kayak belum pantas jadi pengacara. Harusnya pengacara itu nggak boleh begitu. Justru harus mengayomi kliennya, karena pengacara itu harus ngikutin apa pola pikir kliennya, bukan klien yang ngikutin pola pikir pengacaranya gitu loh. Jadi terbalik, itu yang bilang tadi, mau jadi pengacara tapi belum dewasa. Ya, nah, ketidakdewasaan ini yang akan menghancurkan mekanisme beracara gitu. Karena banyak klien-klien yang akhirnya tidak sedikit ya yang saya temuin, klien-klien itu akhirnya terjerembab, gagal, bahkan ada banyak yang dipenjara hanya gara-gara ulah pengacaranya yang egosentrisnya keluar, tidak mengikuti apa kata kliennya, kata hatinya gitu. Makanya mereka selalu, apalagi pengacara-pengacara sekarang ini kan banyak pengacara-pengacara baru yang euforianya berlebihan, pengen jadi, wah aku pengen jadi Hotman, aku ingin jadi Firdaus, aku ingin seperti si Rasman gitu kan. Wah gaya-gayanya udah berlaga gitu kan, gitu, berlaga-laga begini, gue kuat kok, gue bisa kok gitu. Sayapnya masih pendek tapi mereka mencoba terbang yang tinggi gitu. Jadi akhirnya seperti itu gitu. Harusnya orang pengacara itu nggak boleh begitu. Pengacara itu tidak boleh baper, nggak boleh ninggalin kliennya. Gimana mau jadi orang besar, pengacara besar? Kalau kasus kecil aja udah begini gitu kan, bisa hancur kredibilitas dan reputasi pengacara kalau begitu. Buat Mawa terutama, tolong sadar, ini banyak banget orang-orang yang punya kepentingan. Banyak banget orang-orang di belakang yang punya kepentingan. Kita ini jadi boneka doang. Makin dramanya makin panjang, makin senang orang-orang. Astagfirullah. Jadi memang di belakang ini aku udah tahu sih orang-orangnya siapa-siapa aja, tapi belum bisa bilang sekarang. Itu biar jadi tugasnya Bapak penyidik aja. Insya Allah kita percayalah. Sabtu 20 Desember kemarin, mendadak Insanul Fahmi muncul ke publik untuk menjelaskan perihal polemik cinta segitiga antara dirinya dengan sang istri, Wardatina Mawa dan Inara Rusli, yang saat ini proses hukumnya masih berjalan. Insanul menjelaskan hubungannya dengan Inara Rusli saat ini sudah membaik, dan Inara akan segera mencabut laporannya. Inara Rusli pernah melaporkan Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya dengan pasal penipuan. Itu kata dia pengen dicabut sih. Nara walaupun udah membuat laporan dalam dugaan tindak pidana penipuan, dia adalah masih secara hukum agama adalah istrinya Bang Insanul Fahmi ya. Jadi mungkin di situ Insanul butuh sosok atau figur yang bisa memberikan nasihat supaya dia tidak salah mengambil satu keputusan gitu loh. Karena kita tahu bahwa ya Bang Insanul sendiri kalau saya lihat kan dia dari hati yang paling dalam dia merasa bahwa ini adalah satu kesalahan yang ya mungkin ketemu sosok atau figur tersebut ini bisa menenangkan dia, kemudian juga bisa mendapatkan masukan-masukan yang mungkin kedepannya Bang Insanul akan belajar dari pengalaman jauh, mungkin akan memperbaiki diri jauh lebih baik lagi gitu. Ya akhirnya terjadi pertemuan itu ya, dan dari pihak Mawa sih tidak hadir ya kan, karena mungkin ya situasinya yang lagi masih belum stabil, tapi paling tidak kan usaha itikat baik yang dilakukan oleh Insanul sendiri melalui salah satu tokoh itu kan sudah direalisasikan. Namun dari sisi lain pihak Mbak Inara hadir ya, didampingi kuasa hukumnya, walaupun kita dalam proses pertemuan itu terjadi agak ya biasalah namanya bumbu di dalam berdiskusi atau berdebat ya kan, untuk mencari solusi. Nah, tapi kan semua akhirnya karena didampingi oleh seorang tokoh itu akhirnya semua kan jadi adem ya kan. Ada ketegangan. Iya ada ketegangan, tapi kan sempat adem gitu loh. Ya udah tenang kembali ya itu aja sih gitu. Jadi kalau saya memang waktu itu saya diminta, kemudian saya dampingi kalau memang ini adalah sesuatu yang baik,
ketika saya juga bisa berkiprah untuk membantu mendamaikan mereka, ya why not gitu loh, mengapa tidak gitu loh, selama memang saya semampu saya gitu.